Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Jumpa lagi dalam Question of Monday. Saudara bertanya, saya menjawab. Senin yang memang selalu adalah bagian untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik itu via WhatsApp ataupun email. Nah, saudara yang mau bertanya juga, saudara dapat bertanya sesuai dengan nomor telepon atau email yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Atau kalau memang saudara mungkin bingung menemukannya, nggak apa-apa, di kolom komentar juga, terserah lah. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan pencet tombol loncengnya agar selalu saudara adalah orang yang pertama menerima notifikasi kami setiap ada upload yang terbaru dari Rumah Berkat House of Blessing. Oke, mengenai judul yang saya dapatkan hari ini adalah Suara Tuhan atau Suara Hati Nurani. Nah, ini kita akan bahas. Pertama-tama tentu kita akan melihat dari Alkitab ya. Saya mengambilnya dari Roma pasal 9 ayat 1. Roma 9 ayat 1 saya bacakan kepada saudara. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, jadi saudara, ada suara hati yang disampaikan oleh Paulus bahwa dia bisa bersaksi tentang suara hatinya. Tetapi di sini dikatakan suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Oke, sekarang kita lihat di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi saya bahas sekalian ya, karena waktu kita singkat, jadi saya akan coba membahasnya secara sederhana, sekaligus juga memberikan contoh-contoh dalam praktek juga yang saya alami sendiri ya. Oke, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu kita membaca dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat 1, Paulus berkata, suara hatinya itu berbicara oleh Roh Kudus. Lalu kemudian, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan, terjemahan yang lain ya dari berbagai sumber mengatakan bahwa itu sebetulnya tafsiran yang sebenarnya adalah setiap atau seluruh kitab suci diilhamkan. Nah, diilhamkan sini sebetulnya theopneustos itu adalah dihembuskan dengan nafas Allah. Nah, jadi sesungguhnya di sini bicara tentang kitab suci itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 tadi bahwa nubuatan firman Allah hanya bisa diterjemahkan oleh ilham Roh Kudus. Jadi sesungguhnya bagi orang Kristen kita dapat berbicara di sini mengenai suara hati atau suara Tuhan. Sesungguhnya jika itu memang berasal dari Roh Kudus, maka kita dapat meyakini meskipun itu mungkin di dalam hati kita, tetapi kalau itu diilhamkan Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka kemudian kita dapat mempercayainya sebagai suara Tuhan. Tetapi sekali lagi, bahwa karena diilhamkan oleh Roh Kudus, sebagaimana Alkitab diilhamkan Roh Kudus, berarti suara hati yang berasal dari Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, dengan kitab suci ya. Jadi sesuai dengan yang telah dikanonisasikan oleh bapak-bapak gereja, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah atau
suara Allah. Jadi, apa yang tertulis di Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi, suara hati nurani kita ketika kita berpikir apakah ini dari Tuhan atau bukan, maka jawaban yang paling sederhana adalah apakah ini bertentangan dengan kitab suci atau tidak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 cara kita memahaminya. Bahwa apakah ini memang dari Tuhan atau bukan suara yang ada di hati kita. Nah, karena banyak orang, memang saya dengar dari pertanyaan yang disampaikan ini bahwa disampaikan juga di sana bahwa ada orang-orang yang mengklaim Tuhan bicara kepada dia. Dia menyampaikan bahwa ini saya dengar dari Tuhan. Nah, seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dikanonisasikan, yang dibukukan, seperti yang kita tahu, ya, firman Allah yang tertulis ini. Nah, itu sebabnya saya mau menyampaikan bahwa untuk memahami apakah ini suara hati nurani saja ataukah firman Allah, maka perlu dikonfirmasi oleh Alkitab atau firman Allah itu sendiri. Yaitu cara yang pertama, ya, dikonfirmasi oleh Alkitab. Ya, tidak mungkin bertentangan karena suara hati nurani dari Paulus itu diilhamkan Roh Kudus, maka Alkitab yang diilhamkan juga oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan. Nah, cara yang kedua untuk kita memahami ini adalah dikonfirmasi oleh orang lain, oleh seorang hamba Tuhan atau seorang bapak rohani atau seorang pendeta yang saudara kenal, yang mungkin lebih paham akan soal-soal ini. Nah, dalam Perjanjian Lama, Tuhan bisa bicara langsung kepada orang-orang pilihannya, kepada hamba-hambanya, kepada para nabi atau raja, siapapun yang dia kehendaki untuk bicara. Contoh misalkan Nabi Samuel, dalam 1 Samuel pasal 3, di sana dikatakan Tuhan memanggil namanya Samuel, Samuel, tetapi Samuel bingung. Dia pikir Eli yang panggil, ya, dia pikir imam besar Eli, bapak rohaninya yang manggil. Kemudian setelah 3 kali dia tidak paham, kemudian akhirnya Eli menjelaskan bahwa itu Tuhan yang bicara. Nah, jadi ini dikonfirmasi oleh seorang hamba Tuhan, seorang bapak rohani, bahwa apa yang didengar Samuel itu adalah dari Tuhan. Jadi perlu konfirmasi. Nah, yang ketiga, ini perlu dikonfirmasi dengan buahnya, ya. Jadi kalau memang Tuhan yang sampaikan, Tuhan yang bicara, maka tentu akan dapat dilihat dari hasilnya. Karena dalam Perjanjian Lama itu dikatakan, dalam hukum Musa misalkan, itu dikatakan bahwa, ya, nubuat, ya, atau suara Tuhan itu bisa dibuktikan memang dari Tuhan atau bukan jika terbukti. Jadi waktu yang akan membuktikan. Kemudian kita lihat apa yang dibicarakan betul dari Tuhan atau tidak, itu akan terbukti. Jadi kenyataan nggak begitu? Nah, misalkan saya kasih contoh, ya, bahwa ada di YouTube sih seorang hamba Tuhan, ya, dia punya gereja, bahwa ini sudah bertahun-tahun lalu juga saya dulu suka mendengarkan pelajaran mereka, dan akhirnya saya menemukan bahwa ada penyimpangan. Nah, tapi tidak boleh kita selalu menjustifikasi orang bahwa kalau dia bicarain dari Tuhan, maka kita langsung bilang itu sesat, itu nggak benar. Tapi kita lihat di hasilnya. Karena begini, kita sekali lagi kita konfirmasi dengan Alkitab. Ketika hamba Tuhan ini bicara bahwa gereja mereka yang besar itu akan membangun sebuah bahtera, seperti bahtera Nuh gitu, replikanya dibangun, kemudian oleh perintah Tuhan mereka disuruh masuk dari satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lainnya, maka di sana mereka akan mendapatkan keselamatan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian saya terkejut dan saya akhirnya langsung menolak apa yang mereka sampaikan ini, karena ini tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena keselamatan melalui bahtera Nuh itu sudah tidak relevan lagi. Bahkan zaman yang lebih maju kemudian, yaitu zaman Musa, korban binatang itu, korban keselamatan dari binatang itu juga sudah tidak relevan. Karena apa? Karena dalam Perjanjian Baru, korban keselamatan itu sudah final dan tidak terulang lagi melalui penyaliban Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tidak pernah ada lagi untuk
korban-korban pengganti selanjutnya. Sudah final. Jadi ketika dikatakan bahwa ini Tuhan yang suruh, maka saya dengan tegas menolak ini dari Tuhan. Ini bukan suara Tuhan, karena tidak mungkin suara Tuhan bertentangan dengan Alkitab. Oke? Nah, saya kasih contoh yang sederhana lagi tentang diri saya. Ketika itu, saya akan mungkin kurang 1 minggu lagi akan berangkat sekolah Alkitab di tahun 2000. Waktu itu saya masih merokok, karena saya berhenti merokok dan memakai narkoba 1 hari sebelum saya berangkat ke sekolah Alkitab. Luar biasa, dulu nakal banget saya, saudara. Jadi 1 minggu sebelumnya itu saya dipastori di rumahnya gembala. Waktu itu malam-malam jam 11-12 itu sudah sepi di pastori. Kemudian saya pergi ke sebuah gudang kecil untuk saya merokok di situ. Kemudian ketika saya akan merokok, itu di hati saya ada suara yang memberikan peringatan, jangan merokok. Jangan merokok. Kamu pasti ketahuan. Kamu akan dipergoki. Lalu saya ngintip sana sini, nggak ada orang, sepi. Dan saya mengabaikan suara itu, lalu kemudian saya merokok. Sementara asik, saudara, sementara tarik, buang-buang asap, jendela dibuka sedikit, tiba-tiba pintu terbuka dan ibu gembala berdiri tepat di depan saya. Saya dipanggil, kemudian saya ditegur, kemudian saya diperingatkan begini, kalau sampai om yang keluar, sampai bapak gembala yang pergokin, kamu gak akan berangkat. Percaya sama saya. Untung saya yang pergokin kamu. Kalau om yang pergoki kamu, selesai kamu, gak berangkat kamu. Karena kamu berarti belum bertobat, belum layak untuk pergi sekolah Alkitab. Nah, ini contoh. Pada waktu itu saya kan belum bertobat, jadi saya gak ngerti ini suara Tuhan apa bukan. Tapi itu begitu jelas, saudara, di hati saya. Seperti itu. Nah, kemudian satu ketika, jadi saya sampaikan saja secara praktis ya. Jadi tadi saya sampaikan secara teorinya, secara sederhana karena waktu kita singkat. Nah, satu ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi masih pengerja waktu itu, kurang lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 12-13 tahun yang lalu. Ketika saya diundang di satu gereja di daerah Tangerang, itu di belakang bandara, saya mengajak kakak ipar saya ya. Supaya ada teman di jalan begitu. Kemudian setelah saya selesai melayani, kami akan pulang. Tetapi waktu di perjalanan, waktu kami akan menuju ke tempat pelayanan itu, ke gereja itu, saya telah berkata dalam hati saya bahwa kalau sebentar saya dapat persembahan kasih, dapat PK, dapat amplop, saya akan bagi 2 dengan kakak ipar saya. Lalu kemudian waktu kami pulang, saya lihat dia dapat amplop juga dari Bapak Gembala. Dari gembala gereja lokal yang ngundang saya gitu ya. Jadi saya dapat amplop, sebagai pembicara dia dapat amplop ya untuk uang jalan, uang bensin lah buat dia gitu. Lalu kemudian setelah kami pulang, kakak ipar saya yang bawa motor, saya dibonceng. Kemudian saya dalam hati, dia kan sudah dapat. Tadi mau rencana kasih gitu, tapi sekarang saya lihat dia sudah dapat amplop. Sudahlah, nggak usah, nggak jadi deh. Toh kan saya belum kasih tahu dia. Kemudian saudara, seketika itu juga ada suara yang begitu kuat di hati saya. Perbuatanmu adalah perbuatan orang dursila. Perbuatanmu perbuatan orang dursila. Dan itu begitu kuat, dan tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa di hati saya, yang membuat seperti saya sedang, pokoknya saya dilanda ketakutan pada saat itu, saudara. Saya nggak ngerti. Kemudian akhirnya sepanjang itu saya berpikir, jangan-jangan ini Tuhan. Karena tiba-tiba rasa takut, dan akhirnya ketika saya berkata dalam hati, ya sudah, ampuni saya Tuhan kalau saya salah. Saya akan tetap memberi seperti yang padahal saya ngomong dalam hati, saudara. Seketika itu legalah hati saya. Dan akhirnya setelah tiba di rumahnya, itu motor saya, ketika kakak ipar saya nyampe di rumahnya, saya harus pulang. Saya berhenti dan saya saya bilang tunggu sebentar. Saya buka amplop di depan dia, lalu saya bagi 2. Dan dia terkejut, dia bilang, saya udah dapat. Dia bilang, enggak, saya nyaris berdosa gara-gara ini. Jadi dia bingung kan, kenapa ini? Saya nggak cerita, lalu saya membagi. Jadi banyakkan dia, saudara. Tapi ini adalah suara hati yang akhirnya saya sadari ini dari Tuhan. Ya, karena
apa yang meskipun saya hanya ngomong dalam hati, tapi itu telah didengar oleh Tuhan. Dan apa yang saya rencanakan kemudian itu bertentangan dengan Alkitab dan Tuhan menegur saya. Nah, yang terakhir, kesaksian terakhir, ini yang saya katakan perlu dikonfirmasi. Pada saat saya masih seorang pecandu narkoba berat, saya kemudian mendengarkan suara Tuhan di satu ibadah, di satu gereja yang bukan gereja lokal saya. Kemudian saya mendengar Tuhan memanggil saya dan menyuruh saya untuk berangkat sekolah Alkitab karena saya akan dipakai jadi hambanya. Nah, ketika akhirnya beberapa bulan kemudian saya menyatakan ini kepada orang tua saya, mereka mengatakan, "Kamu gila. Tidak mungkin Tuhan bicara kepada orang narkoba seperti kamu. Itu pasti suara setan." Lalu saya, bagaimana ya? Dia saya berdoa waktu gembala, saya bilang berdoa. Dan saya meyakini itu dari Tuhan dan saya berangkat sekolah Alkitab. Nah, setahun kemudian setelah saya tamat, saya ditugaskan di Malang sebagai pengerja di kota Malang. Pada saat itulah kemudian beberapa bulan setelah saya tugas, kemudian ada intimidasi yang luar biasa, yang kemudian suara itu berbicara dalam hati saya bahwa saya ini hanya pelarian. Kamu tuh hanya pelarian. Kamu cuma bohong itu untuk jadi hamba Tuhan. Kamu cuma melarikan diri dari kenyataan. Kamu tuh pecandu narkoba. Kamu itu nggak benar. Pokoknya tuduhan-tuduhan itu yang membuat saya hanya berpikir, jangan-jangan benar juga ya. Akhirnya satu ketika saya telah berniat ya, kalau begitu saya akan lapor kepada gembala tempat saya praktek. Saya akan pulang ke Jakarta. Saya akan menyelesaikan S1 saya yang sudah di ujung. Kemudian saya akan bekerja. Ya sudah, saya melayani Tuhan saya nggak jadi hamba Tuhan, nggak jadi pendeta gitu maksud saya. Nah, ketika saya sedang berencana seperti itu, hari itu saya ingat hari Jumat, saya ditugaskan gembala untuk menjemput seorang hamba Tuhan dari Medan. Namanya Bapak Pendeta Paul Wakari dari Medan. Beliau akan melayani di gereja kami pada waktu itu. Dan pada malam harinya setelah firman Tuhan, kemudian beliau mengangkat satu pujian penyembahan. Pada saat itu saya duduk di barisan depan berbaju biru. Kemudian beliau berkata begini, "Tuhan mau nyampaikan sesuatu." Dia tunjuk begini, "Anak muda yang berbaju biru, maju ke depan." Saya melihat baju saya biru, tapi saya lihat di belakang saya juga ada anak muda berbaju biru. Ya sudah, saya diam. Kemudian, "Anak muda, maju ke depan." Saya bilang, "Kamu yang di paling depan." Saya tunjuk, "Iya kamu." Waktu saya maju ke depan, tiba-tiba ada sesuatu yang, saya gemetar di situ. Dan pada saat saya di hadapan hamba Tuhan ini, kemudian Bapak Pendeta Paul Wakari berkata, "Dengar anak muda, dengar firman Tuhan. Aku yang memanggil kamu, aku yang memilih kamu, aku yang mengurapi kamu, aku yang mengutus kamu. Pergilah dan hasilkan buah." Wah, saya langsung menangis di situ dan saya bilang, "Tuhan, ampuni. Tuhan, saya telah berniat untuk pergi, tapi saya berterima kasih ternyata memang ini panggilan Tuhan." Dan saudara, sampai hari ini saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang. Artinya, apa yang saya dengarkan itu benar-benar dari Tuhan. Jadi suara hati yang saya dengar awal itu, saya tahu itu dari Tuhan, kemudian dikonfirmasi oleh seorang hamba Tuhan senior yang memastikan bahwa saya dipanggil Tuhan. Saya nggak berbicara dengan beliau tentang hal ini. Contoh seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat memahami ya? Oke, tadi dalam kasus khusus saya dipanggil secara khusus. Nah, kita orang sudah Kristen yang sudah sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa akhirnya bisa membedakan seperti ini? Jawabannya sederhana, saudara, bahwa kalau kita punya hubungan yang intim dengan Allah dan firman-Nya, kita pasti bisa membedakan mana suara Allah, mana suara hati kita. Kenapa? Contoh, pada saat saya masih tinggal dengan orang tua saya dari dalam kamar, saya bisa kenali itu langkah kaki papa atau mama saya. Saya bisa kenal. Kemudian, kalau ada tamu yang datang ke rumah ketika urusan bisnis dengan papa saya, mereka ngobrol-ngobrol sambil ketawa-ketawa, saya nggak kenal siapa tamu-tamu tersebut, tetapi suara papa saya kenal. Mengapa? Karena saya tinggal satu rumah dan hidup bergaul dengan papa saya. Demikian saudara, ketika saudara terbiasa hidup dalam doa, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, maka saudara akan dapat mengerti
sekali lagi, ada yang dapat kita pahami secara teologis, tetapi ada juga satu sisi secara pengalaman. Jadi dua-dua hal ini harus dikombinasikan. Nggak masuk akal, oh benar ya Tuhan? Makanya sekali lagi kita konfirmasikan dengan Alkitab, konfirmasikan dengan hamba Tuhan senior, seorang bapak rohani atau gembala saudara, dan yang ketiga adalah lihatlah apakah itu terbukti atau tidak. Saya sudah bersaksi tentang ketiga hal ini. Nah, kiranya ini menjadi jawaban bagi saudara, dapat dipahami. Kalaupun masih ada mungkin saudara punya jawaban yang lain, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kita diskusi dan diberkati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Qmon berikutnya. Haleluya, bless people.